pagi kita akan start ke Java Journey yang 1.200 km. Para peserta ada sekitar 40-an nanti akan start di sini. Ini saya 1.200 pertama ini. Ya, event ultra pertama. Belum pernah ikut event ultra. Baru pertama kali ini, EJJ ini. Iya, pertama kalinya. Pertama kali ya? Untuk yang di atas 1.000. Ada foto, ini foto siapa nih? Nah, foto anaknya di bawah. Demi East Java ini Mas, demi menaati safety road East Java ini, saya dibeliin sepeda baru sama suami. Kan kita kan juga harus browsing-browsing dulu. Tas yang harus dibawa, ukuran berapa. Sempat beli tas itu salah ukuran, soalnya kan frame-nya kan kecil. Jadi tidak nyukup itu, sempat ditukarkan lagi gitu. Yang pasti fisik sih mesti disiapin banget. Cukur bulu kaki, Mas. Oh, Katanya bisa nambah 2 watt. gitu ya? Iya. Mirip waktu saya start juga. Jadi sekali lagi, selamat. Silakan, hitung. 4, 3, 2, 1. Silakan. Sukses. Soalnya waktu survei rute yang 700 itu udah pernah ngikuti, jadi saya milih yang 1.200 saja. Soalnya saya lihat rutenya yang 700 kok ya masih bisa nguasai lah kondisinya. Saya nggak tahu kalau Mas Ukta masih di belakang. Ada teman-teman yang, loh kok Mas Ukta sudah di depan. Nah, terpaksa saya ngejar Mas Ukta sampai perbatasan mau masuk Tuban. Istirahat makan baru diberitahu. Ternyata Mas Ukta katanya masih di belakang. Loh. Benernya sih udah prepare dari sore hari sebelumnya. Baru sadar ya pas pagi itu, loh helmnya ketinggalan. Spesialis ultra itu siapa saja yang ikut itu dilihat. Kayak Mas Beng, Mas Haki, Mas Hadi Tombro bersaing sama mereka ya. Kalau jarak 100, 200 sampai 300 kita sendiri bisa menang lah. Tapi kalau dengan jarak yang sejauh itu ya belum tahu. Sebenarnya ikut event ini cuma buat ngukur kemampuan, kayak memanage waktunya, kayak pikiran target waktunya sekian harus nyampe, endurance-nya supaya bagus. Cuma itu sih. Kalau aku sendiri sebagai all round dan biasanya dijadikan sebagai tukang tarik kalau rutenya flat kalau di balapan. Kelihatan semua pas start itu, dari Mas Ridwan, Mas Beng, terus saya gitu, jalan agak merembet itu, Mas Benteng tak tinggal, jadi aku di posisi nomor 2. Tapi dengan paceku sendiri ya nanti agak di push, nanti agak recovery berapa menit. Saya sendiri sih nggak bisa mantau dari Garmin sih, mantaunya kayak ngira-ngira aja, kadang nge-push, kadang pelan, cuma gitu aja sih. Saya pacing semampunya lah. Kalau lawan memang lebih cepat, memang sudah beda kasta. Dia di atas, sudah saya nggak mau ikut pasti. Daripada hancur nggak finish. Cuacanya juga cukup ekstrim. Sebentar dikasih hujan deras, sebentar dikasih oven panas. Kalau panas kan sudah biasa, jadi nggak terlalu kaget gitu loh. Kalau mau masuk perbatasan Tuban tuh panas sih, kan siang loh.
buat asupan. Itu lebih membawa roti banyak sama minum banyak. Paling kalau ke warung itu mah cuma beli minum. Prepare sebelum start itu banyak kayak makanan, suplemen kayak nutrisi, vitamin kayak gitu. Jadi nggak banyak singgah-singgah itu lah. Jadi cepat nyampenya. Kalau ke CP1 itu kan saya hitung jarak kan di atas 270. Ini paling enggak sampai sana sore lah jam 3, jam 4-an. Masuk CP1, benerin heart rate, baru berhenti. Mas Zaki datang. Saya baik-baik saja. Pembalap kita gimana? Pembalap, halo Mas, pembalap. Aman Mas? Mas Zaki lanjut jalan, aku tetap masih stay dulu nunggu hujan reda. Tapi kok nggak reda-reda, ya udah jalan aja. Soalnya setelah lihat tracker, loh jarak langsung 15 kilo. Wah kenceng banget ini Mas Zaki, aku harus ngejar ini. Saya kan nggak tahu jalan, sedangkan saya kan gaptek Google Map. Waktu itu ada teman-teman yang dari Tulungagung sama Jakarta sama dari Bliga Madura itu. Saya ngikuti mereka. Yang pasti sih ya saya kejar lah. Tapi ya kalau memang waktunya makan siang ya makan siang. Kan kita cuma jeda 2 jam. Ya kurang lebih jam 6 lebih ya. Sepedanya diterima sama tim mekanik, apa keluarnya. Waktu scan itu saya dibantu sama teman-teman itu. Coba HP-nya sini kok, nanti saya scan-kan. Jam 20.28. Saya udah sampai checkpoint 1. Selisihnya 2 jam lebih sedikit. Jadi hari pertama itu saya bikin plan. Kalau misalnya saya sampai Ponorogo di bawah jam 8 malam, Akan 14. saya lanjut Pacitan. Jalan di tengah malam itu kayak aneh rasanya. Soalnya baru. Kalau biasanya latihan jam 8 itu udah berhenti, udah nggak ada sebenarnya. Nanjak itu kan malam-malam itu. Ngejar itu malah ngenain siapa? Nangkep Mas John ya. Terus tak lihat, oh Mas John ternyata 40 up. Ya udah aman lah, kalau bareng nggak apa-apa. Di tempat yang gelap-gelap itu kan saya kan agak takut setan. Jadi tempat gelap itu kadang ngeri-ngeri merinding gitu kan. Ya tiba-tiba ya, baunya wangi enak ini. Terus ada yang ngikutin itu, samping kanan dan kiri. Tapi aku ya tetap hadap depan aja sih. Pas jalan kan sepi itu. Wah, kok makin dekat ngikutinnya. Habis itu ya aku bilang dengan bahasa aku sendiri, bahasa Jawa. Ya meh melu ya melu, rasa ngaton gitu. Ngaton tak senteri loh. Kenapa Mas Woro? Ya, baterainya habis. Oh, baterai. Ya pas di tengah-tengah hutan. Wah, kok lampu mati gitu. Untungnya pas berhentinya pas ada itu di tempat terang. Saya biasanya kalau ikut event long ride itu senangnya gelandangan ya, ngemper, tidur di rumah makan atau kadang nggak power nap doang. Nggak bisa yang kayak power nap itu belum bisa jadinya. Harus benar-benar tidur. Ke hotel itu antara jam 9 sampai jam 10, cuci baju, terus tidur sampai jam-jam 4:30 lah. Sebenarnya sih pas mau ikut pertama ini nggak yakin sih mau jalan malam. Pas sudah dilakuin, kok bisa jalannya malam-malam kayak gini. Bingung juga sih kok bisa.
setelah sampai Trenggalek itu kamu 5 kilo sama Mas Zaki. Tapi pas di Trenggalek itu ya sempat ngantuk. Emang kalau di atas sepeda itu kok rasanya ngantuk. Tapi kalau setelah berhenti kok nggak ngantuk gitu, aneh. Kalau nanjak pas ngantuk itu ya sempat merem. Sering gitu kalau tidur di tengah. Kerasa kalau turun lift kan kerasa, langsung bangun ke tengah lagi. Nggak berani kalau jalan malam. Masalahnya saya penglihatannya kalau malam agak ada masalah. Lebih baik istirahat aja, cari tempat penginapan aja. Memang yang paling saya fokuskan itu ada dua tempat. Yang pertama adalah di tanjakan Pacitan ke Trenggalek. Kalau menurut saya sih ya lumayan sih, selagi masih bisa goes ya nggak sampai turun nuntun lah, istilahnya masih bisa goes. Kalau tanjakan Selahung, saya nggak nonton sih. Hitungannya masih mampu lah untuk rata-rata pesepeda yang memang kondisi fisiknya masih fit. Berat Mas, saya menyepelekan. Kalau dari Pacitan ke sini atau dari Ponorogo ke Pacitan masih enteng. Dari Surabaya Mas. Rute itu masih mungkin lah dilewatin meskipun pelan gitu loh. Waktu survei nggak nuntun. Di Pacitan pas eventnya nuntun beberapa kali, 3 kali kayaknya. Saya melihat Trenggaleknya itu kan sadis. Please tell me that I am okay. Please show me that this is the way. When time stands still, when I feel silence, life gets real. When hearts are violent, Aduh, ampun. words they Biar nggak ada habisnya. Tanjakan Trenggalek itu jam 12-an sebelum masuk Trenggalek kan udah maghrib waktunya makan malam gitu. Jadi beli fried chicken sama nasi, ayamnya dimakan dulu, nasinya disimpan di saku, persiapan nanjak Trenggalek. Kalau kemarin kan cuma lihat GPS ya, udah asal injek aja. Kalau enak ya injek, kalau nggak enak nanti agak dikurangin gitu. Hitungannya aspal juga kayak masih panas, kita nanjak sore-sore sampai malam. Ini kok nggak selesai-selesai. Padahal ya sebenarnya jaraknya nggak cukup jauh sih. Gradien yang nggak terlalu tinggi, tapi ya bikin badan cepat habis. Gimana tanjakannya? Hancur. Ada semangat.
Gimana Mbak Septi, masih semangat? Halo. Capek guys. Ajak terus guys. Tanjakan Trenggalek itu paling soro tanjakan nih. Orang Surabaya bilang itu tanjakan janji. Yang bikin berat sih tasnya sih, soalnya baru pertama kali gue bawa tas, baru lagi nanjak. Saya buat rute apa lagi, itu apa pernah nyoba ndak itu? Nyoba pakai motor apa pakai mobil? Masih semangat? Bos, kalau semangat doang EJ ya kan. Tanjakannya gimana? Gila, tanjakan nggak ada akhlak. Parah, nggak ada beres-beresnya. Baru kasih turun sebentar, kemudian naik lagi. Masya Allah. Karena hari pertama kami disuguhin view cantik, kemudian tanjakan yang nggak terlalu ekstrim. Saya kira di hari kedua juga seperti itu. Ternyata enggak sih. Ternyata tanjakannya yang kalau mungkin orang-orang familiar dengan Bromo, nah mirip-mirip seperti itulah. Jadi dari start climb itu modelnya nggak pakai recovery. Nanjak, miring, nanjak lagi, miring lagi, nanjak lagi, miring lagi, nanjak lagi sampai climbnya selesai. Dari hari pertama gue mulai ke CP1 kan nggak ada istirahat. Kan targetnya udah nyampe Tulungagung itu mau istirahat. Pakai timer 1,5 jam, malah nggak bisa tidur. Udah habis waktunya. Wah, kok nggak bisa tidur ini. Udah bisa mantau tracker kan, lihat Mas Zaki tuh mau masuk hotel. Kan dari awal kan saya emang mantonya itu Mas Bembeng sama Mas Zaki. Cuma Mas Zaki kan di Tulungagung kan udah nginep di hotel, terus nggak kelihatan lagi takernya udah lama. Udah sampai di Trenggalek, saya udah nggak kuat lagi. Ini udah nyeri sekali. Akhirnya saya masuk ke penginapan. Waktu itu saya lapor ke panitia, saya agak off course, masuk ke penginapan. Jadi rasanya punggungnya sebelah kiri aja ya. Jadi di pinggang nggak ada keluhan waktu nanjak-nanjak gitu. Hanya di punggung bagian kiri itu kalau udah dia mulai lelah, dia kayak ditusuk-tusuk gitu. Iya. Tusuk-tusuk gitu rasa. Aduh. Akhirnya di Malang saya putuskan untuk istirahat lagi. Pas kira-kira mau masuk Malang itu kakinya udah mulai terasa kayak ada nyeri di sebelah kanan. Kok kayak kakinya mulai aneh ini rasanya. Masuk di CP3 di kompres es. Habis itu di masas sedikit. Selesai Curah Kobar itu kan ada Indomaret. Ceritanya mau singgah ini, langsung wah nanti kayaknya ada di depan, nggak usah singgah soalnya ini lagi turunan panjang kan, enak-enaknya. Tahu-taunya pas jalan JLS nggak ada Indomaret, nggak ada kayak jual-jualan. Bagaimana nih kalau habis di tengah jalan kayak apa, capek gitu.
Jadi sering tinggal jauh tapi nanti saya keduluan lagi. Pas di Malang itu ya keduluan, terus saya ngejar lagi. Nah, itu tak tinggal di tanjakan, habis tak tangkap, tak tinggal sampai 17 kilo. Nah, itu aku udah sampai atas, padahal itu udah deket sama CP3. Tapi aku lebih berhenti dulu, soalnya ada yang jual apa? Cookies. Nah itu kalau Mas Bembeng kan jalannya maintain tapi kan terus ya, jarang berhenti tapi jalan terus makan juga di atas sepeda. Aku lihat juga apa bekalnya banyak itu, soalnya tas di handlebar itu ada banyak. Jadi pas aku berhenti beli cookies itu Mas Bembeng datang, woi, habis itu aku langsung cepet-cepet ngikutin di belakangnya Mas Bembeng aja. Wah. Sebelum CP3 di Curah Koboan itu kan nanjak itu agak panjang itu, tapi nanjaknya rolling. Terus awalnya sampai 1 kilo sih tadi tak kejar, cuma tak gapin 300 sampai 500 meter. Jadi aku biar enggak deket-deket banget lah, enggak enak soalnya dari kemarin kok aku dahuluin kayak enggak sopan gitu. Jadi ya tak di itu aja belakangin. Habis itu sampai CP3 bareng. Itu sampai ditanyain di situ sampai sama panitia loh. Ini kok bareng terus gitu, kenapa? Tadi sempet juga di ini Karangkates. Wah, panasnya Mas. Aku berhenti di Indomaret, dia udah duluan. Tak biarin lah. Aku berhenti. Aku nih Indomaret deket rel kereta. Tiduran Mas. Aku nggak mau masuk, udah di luar aja, kursi tiduran. 15 menit ada. Jadi ya 3 kali aku tidur. Nah ini sempat bocor, aku lewatin di Blitar. Loh, kenapa bocor? Tak lewatin, aku duluan. Terus aku beli es tebu sama berhenti di Alfamart, dia nyelip lagi. Jadi ya selip-selipan gitu. Jadi sempat nggak enak sendiri aku itu, kayak mau dahuluin. Wah ini senior ultra ini, bingung aku. Mau dahuluin itu kadang bingung. Tapi Mas Bembengnya udah menyilahkan itu loh. Udah jalan dulu. Ya Mas, amit ya Mas gitu kan. Mas Bembeng ke toilet, aku berangkat dulu aku. Jadi kan, wah Mas Bembeng untung nggak lihat, aku berangkat dulu ya, biar enak itu loh. Habis itu masuk CLS, yaitu di CLS itu aku agak ngebut sih awalnya. Lihat HP, wih Mas Bembeng jalan lagi kok cepet banget ini. Ya udah, aku agak tak push itu. Tapi lama-lama kok wah lapar, ngantuk. Soalnya jalannya kan bosen itu. Jalannya kok nggak habis-habis. Saking nggak kuat nahan ngantuk, ya udah di situ aku berhenti dulu. Tapi di situ sempat ketinggalan Mas Bembeng, terus saya ngejar lagi gitu.
Setelah Pronojiwo itu ada satu spot yang kita bisa lihat Semeru itu jelas kayak di gambar-gambar waktu SD itu. Jadi kalau waktu SD kita diajarin gambar kan gunung, terus dikasih jalan di tengah, pinggir kiri kanan dikasih sawah. Ya ini sama persis kayak itu konsepnya. Ada netizen, saya nggak kenal, saya baru kenal ya hari itu. Dia datang, nyamperin saya, mungkin lihat dari tracker, ada spot foto bagus om, dianterin. Terus dia mau fotokan, sekaligus dia juga mau ikut lomba fotonya dari main sepeda. Banyak yang bilang itu om, itu lagi beruntung itu, jarang-jarang itu bisa cerah seperti itu, katanya gitu. Iya, jadi kami mengurangi jatah panitia. Jadi aku, Arif, Rudi Cepu, siapa lagi ya nggak tahu yang setelah kami. Kebetulan dia baru selesai masak. Wangi sekali ya Bu. Terus Arif nanya, warung terdekat di sini di mana ya? Langsung. Sama sini aja. Iya, sini aja. Ayo Rif, jangan malu-malu. Habis. Kenapa? Ototnya sini sakit apa? Dulu pernah coba ITB ya? ITB syndrome. Di sini gini. Diluruskan gini, nggak sakit kan? Begitu ditekuk gini, lah langsung sakitnya diluruskan sakit lagi. Tapi seru sih bersepeda di area pasir. Dan aku itu nggak percaya diri, jadi di situ mau turunan, mau tanjakan, aku tuntun. Disitulah pertama kalinya gue tuntun bike. Kalau saya sih tahu medannya gitu lebih baik nuntun aja daripada jatuh. Saya juga handlingnya juga nggak nguasai. Ada pasir, batu-batu, terus aliran sungainya itu, airnya itu juga, wah daripada jatuh lebih baik nuntun aja. Licin ya mas? Oh, nggak bisa digoes ini. Bannya pasti slip ini. Tadi aja mas siapa tuh, Mas Mandalo jatuh kan di CP tuh. Saya sempat 1 kali jatuh di sana. Karena itu kan saya lewati pagi, nyawa juga belum jangkep. Tapi saya juga harus tetap jalan. Ya, namanya pasir, dengan jatuh goblok itu nggak terlalu sakit sih. Empuk kok pasirnya.
kalau jalur lintas selatan tuh istilahnya panas terus angin, jalannya sih mulus, cuman jauh dari pemukiman penduduk. Sepanjang rute ya namanya jalur lintas selatan ya, benar-benar murni aspal yang cukup bagus. Sepanjang jalan itu ya kalau dibilang ada warung itu bersyukur sebenarnya. Sekitar 2:30 kayaknya Mas, masuknya di CP Banyuwangi. Masuk isi air sama scan aja, habis itu keluar singgah di masjid lagi, mau masuk subuh. Nah, habis istirahat kan, biasanya kalau habis istirahat langsung kakinya kayak agak enakan itu, langsung digaspol lagi, soalnya kalau pelan-pelan nanti nyerinya muncul lagi, tidak bisa ngegas lagi. Habis istirahat langsung dikencangin biar jaraknya agak segitu-gitu terus ya. Sampai CP4 diduluin Mas Beng Beng. Mau ngejar Mas Beng itu aku harus persiapan dulu. Makan banyak, persiapan kal minum banyak, tak isi semua. Suplemennya untuk elektrolit tak masukin, terus kayak booster buat stres juga. Habis itu ngejar Mas Beng gitu. Mas Beng di pinggir jalan sih berhenti. Wih, Mas Beng berhenti. Wah, ini kesempatan tinggal ini. Tak push saja itu. Setelah masuk baluran, itu di baluran itu kayak kok enak banget ini badan, kayak ada yang dorong. Itu banyak monyetnya itu loh. Itu sempat posisi sepi, kalau sepi gini itu monyetnya itu di tengah jalan, motor aja dikejar apalagi sepeda. Sempat kayak marah sendiri sih, asem iki. Mobil malah ngai pakanan ketek ning kono ya. Terus pada datang semua itu lo rame loh. Ini aku jalan langsung pada kayak mau ngejar itu loh, kayak beringas itu loh. Yang bikin kenceng itu kan karena ada cupe. Nah, ada satu yang itu monyet itu dari jauh udah kayak mantau liatin. Lo pas tiba-tiba di depan langsung dikejar itu, speednya nambah sambil kakinya pincang satu. Gue kurang ajar ini, kaki lagi sakit dikejar.
Kalau dari sisi tenaga sih kan udah imbang, mungkin Mas Woro ketinggalan jauh gara-gara apa? Soalnya dia banyak singgah-singgahnya jadi ketinggalan ya. Aku kan berhentinya yang sering berhentinya pas akhir-akhir itu aja yang sering. Kenapa Mas? Kram lagi? Sakitnya kayak itu perih banget, nggak bisa nahan gitu loh, kayak mau berhenti sepedaan tapi mikirnya sudah daftar, sudah separuh jalan, tinggal setengah lagi. Sebenarnya kalau kakinya udah sakit itu rencananya jam 12 siang udah nyampe di sini, tapi gara-gara sakit, nah aku tidur itu lihat tracker ini 80. Mas Woro pasti kalau aku istirahat ini sekitaran segini udah nyalip kan. Sebelum masuk Bangil Pasuruan udah nangkep Mas Ridwan itu di situ sebenarnya kayak orang udah linglung, udah kok kayak pernah lewat sini, kayak pernah ikut event kayak gini gitu. Ingatnya itu kayak di daerah Temanggung, ingetnya kayak udah nggak inget ini apa masih lomba atau enggak itu. Kayak udah mau pulang aja ke Jogja itu, tinggal turun. Ingetnya itu karena ditelepon sama official. Kamu deket sama Ridwan gitu. Habis itu, oh ya ini lomba. Dikabarin juga bilang, ini ada Mas Woro di depanmu sekitar 500 meter. Nah aku bangun langsung nyusul Mas Woro. Habis itu sampingnya cerita bareng, bilang ini kayaknya sakit. Pas ketemu bareng itu udah niatnya finish bareng. Jalan udah ramai banget itu. Wah, jalan ramai. Tapi tiap jalan kok, banyak dari teman-teman yang nyemangatin itu. Itu makin semangat. Jadi yang nyemangatin itu enggak cuma berhenti. Habis kita datang ngikutin di belakang, ngikutin di samping sambil video. Ayo Mas Woro, sebentar lagi sampai. Emang ciri khas Jawa Timur itu selalu ada di setiap kota 1-2 yang say hello di perjalanan. Satu kota ada yang nungguin di Indomaret gitu, mau makan apa, mau minum apa, jadi mereka tuh yang bayarin gitu loh. Walaupun nilainya nggak seberapa ya, misalnya makan cuma 15.000, warming welcome-nya itu kerasa banget, jadi semangat. Karena terekspos ya, jadi saya ini sepedaan sendirian tapi tidak merasa seperti sendirian. Karena di tiap kota, tiap daerah yang kebetulan mereka ada di situ atau tinggal daerah situ, itu pada nemui saya. Begitu udah goesnya udah loyo gitu kan, tiba-tiba ada yang Mbak Vian semangat. Loh, jadi seneng lagi gitu loh, jadi ada semangat lagi. Di jalan menujunya ke Surabaya itu, lihat ke belakang itu kayak
dikawal banyak orang itu. kayak rombongan sepak bola itu rame. Handphonenya mati. Mereka juga sudah melewati checkpoint terakhir di kota Banyuwangi. Coba aja handphonenya Oro buat scan dulu. Di Surabaya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Oro dan Ridwan. Secara resmi, secara sistem selesai ya. Selesaikan 1.200 km. Dan ini saksinya juga banyak. Pas sampai finish itu kayak capeknya hilang semua, soalnya banyak orang yang sambut, udah larut malam tapi kok banyak orang yang sambut. Wah itu ya, kaget itu loh setelah sampai depan Wednesday Cafe ini. Kok banyak banget itu, merasa kayak wah ini baru ini event ini disambut orang banyak, terus ya dukung semua. Pas nyampe finish itu langsung rasanya wah lega banget. Perasaan aja sih bahagia sih, soalnya sudah nyelesain tugas kayak dari tim, kayak sudah dikasih kepercayaan, lega lah sudah nyelesain event ini. Saya tahu kalau memang Ridwan sudah finish, untuk yang finish kedua Woro, yang satu tim dengan dia juga udah finish. Mau nggak mau kita harus segera finish juga. Rutenya ekstrim sih mas, ini ekstrim, ini untuk expert. Mate wis. Gila John. Awas, bau, awas bau.
Seru ya? Yang itu sih bagus orang Rombo tuh. Kayak mesti gojok-gojokan sampai orang. Dia nyelip kayak, oh bisa well. Nah aja ya zigzag, kalau lurus. Luar biasa, ini panitianya sangat terorganisir. Sambutan di checkpoint luar biasa. Ada sangat membantu baik ceknya, baik mekaniknya, fisioterapisnya luar biasa. Ambulans pun juga kadang-kadang lewat, jadi kita nggak was-was ya. Supportnya oke loh, mantap eventnya. Yes, tetap sobat, ojo semangat. Oke. Akhirnya selesai. Jos. Sukses. Rutenya sangat mantap. Ya kapok, ya nake. Best. Oh ya, wen. Overall puas sih, sama event ini sangat-sangat puas saya. Ada penyambutan meriah lah. Saya nggak nyangka kalau ada penyambutan itu, saya kira biasa aja. Nggak tahu begitu, waduh tambah semangat, senang lah. Awas Jupe nyebrang jalan. Omri kapan hari jatuh di sini dan jarinya bengkok. Please, kita sekarang mau foto-foto sebentar di Pantai Lovina. Bagus pantainya. Nanjak view-nya gunung menuju Lombok.